Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil alhamdulillahirabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu fi umrihi illa bi kitab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa sunan amalan. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabi habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sayyidul Hajat, yakni Bapak Kidi, setelah keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud, terutama momen daripada milad putranya yang ketujuh yang bernama Muhammad Nuruddin Al-Faruqi bin Zuhair. Oh, ini ya. Yang mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan amal yang baik tentunya, juga rezeki yang barokah insyaallah. Kepada ahli nafilah Al-Ustaz Beriman juga ahli nafilah Ustaz Ridho serta para tokoh dan sepuh yang tidak saya disebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita mereka hormat dan kita sayang. Yang penting kita doakan semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, juga panjang umur, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak hadirin juga ada yang alhamdulillah wa hadirin yang belakang hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah, juga istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja momen dari milad, atau kalau bahasa kita ini ulang tahun. Apa itu milad? Milad itu adalah isim zaman dari walada yalidu, sulasi mujarad bab kedua ya, dorobo yang dulu, yang artinya adalah waktu kelahiran. Nah, kemudian apa bedanya dengan maulid? Padahal sama-sama juga ya. Iya, maulid juga kan waktu kelahiran, milad juga waktu kelahiran. Nah, cuma bedanya ini. Kalau maulid itu bisa sebagai masdar ini asal kata kelahiran, bisa jadi isim makan waktu kelahiran, dan bisa jadi juga sebagaimana tadi adalah
waktu kelahiran. Nah, makanya kalau yang namanya maulid itu biasanya khusus untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya, ya, baik kita bahkan Nabi Allah Isa Alaihissalam itu nggak disebut maulid, tapi disebutnya milad. Makanya ada istilah tahun miladiah karena itu maulidnya kelahiran Nabi Allah Isa Alaihissalam. Itu tentang maulid atau milad, ya. Nah, kemudian apa hukumnya? Ya, walaupun memang belum jelas, ya, belum diatur dalam agama, ya, kecuali kalau mau dipakai Nabi jelas, ya. Tapi di balik acara milad ini tentunya syarat dengan kebaikan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi betul. Yang kayaknya udah setahun Ustaz, ya udah lagi, ya. Lebih ya Pak? Mungkin lebih, ya. Oh. Jadi dengan ada momen milad seperti ini bisa ketemu lagi tuh dengan hadirin sekalian tentunya, ya. Hingga mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Nah, kemudian tadi sudah sama-sama baca maulid, ya, atau kalau bahasa kampungan namanya apa? Perabaan atau asrofolan gitu, ya. Ya, karena kenapa dikatakan maulid? Memang di dalamnya berisi tentang sejarah kelahiran Rasulullah. Kenapa dikatakan sebagai juga marhaba? Karena tadi ketika maulidnya ada marhaba, betul. Dan kenapa disebut juga asrofol? Karena tadi juga ada asrofol di situ. Jadi semua juga betul, ya. Yang jelas untuk keuntungan ataupun keutamaan daripada marhaba, asrofol atau maulid ini sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ya, baginda dididik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri tempat seperti ini. Nah, karena Rasulullah yang dididik makhluk tercinta, makhluk tersayang ini, bahkan bukan sendiri datangnya, tapi bersama para arwah para nabi juga para wali. Nah, kalau suatu tempat sudah didatangi, yakin kan? Di sini hadir para wali, para nabi, khususnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti itu akan bertabur dengan curahan rahmat. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan, ya, yang kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk sahibul hajat, yakni Bapak ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan, ya, selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta semaksud untuk anaknya yang milad ini, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, amal yang baik, tentunya rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di samping itu alhamdulillah kita bisa ngaji, ya. Ya, terutama jarang-jarang ngaji tentang maulid, ya, tentang milad. Kita selama ini kan sering, paling tidak pernah lah mendengar kata-kata milad. Tapi begitu ditanya apa itu milad? Nah, itu tadi dari akar katanya, dari walada yaitu ya sulasi mujarad, keduanya dari doroba yang itu. Sehingga mudah-mudahan kita juga dapat pahala haji di malam ini. Apalagi alhamdulillah malam ini kita masih momen di bulan Sa'ban, yang mana di antara keutamaan bulan Sa'ban itu sekurang-kurangnya nih amal kita dibalas 700 kali lipat. Jadi kita ngaji malam ini sekali, ya.
ini dicatatnya dibalasnya seperti ngaji 700 kali. Kira-kira tuh kalau begitu per pekan berapa tahun ya? Bisa jadi 2 tahun, betul? Nah terlebih lagi tentunya adalah untuk Bapak ini yang mana beliau ini sudah memberikan contoh. Nah, sebagaimana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu." Jadi siapa orang yang memberikan contoh, suatu contoh kebaikan seperti sekarang ini nih, yang momen milad dengan cara ngumpulin jamaah, kemudian marhaba, dan insya Allah kan ada berkatnya ya, ada ya, insya Allah ya. Gitu. Nah ini sehingga penuh pahala, nanti beliau jelas dapat pahala. Bahkan nanti ketika ada yang ikutin, sekian banyak yang ikutin, beliau akan dapat bagian. Makanya kalau kebaikan kita jadi contoh itu sangat beruntung sekali gitu ya. Tapi kalau keburukan, na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimahullah. Kemudian apa tujuannya Bapak ini yang mengundang kita kumpul perabaan tadi? Ya tentunya tidak lain dan tidak bukan, terutama adalah minta doa ya. Jadi samping mungkin tadi dalam sambutannya beliau juga minta maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nah yang paling utama adalah minta doanya. Apa tuh pasti? Ya karena momen milad kan 7 tahun. 7 ya? Ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini diberikan umur yang panjang, kemudian amal yang baik. Sebagaimana tadi ya Rasulullah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, insyaallah kita ya, yaitu orang yang umurnya panjang dan pastinya amalnya baik. Karena yang namanya manusia nih ya, secara global ini kebagi 4. Mulai dari yang terbaik nih, yang teratas, yaitu yang umurnya panjang, kemudian amalnya bagus. Turun ke bawah nih, masih bagus. Umurnya pendek, tapi amalnya bagus. Masih bagus nggak? Umurnya pendek, tapi amalnya bagus. Berkah amal, betul. Ada ke bawah lagi yang jelek baru ini. Umurnya pendek, amalnya jelek. Ini jelek ya. Udah yang umurnya pendek, amalnya ada lagi yang paling jelek. Yang paling jelek ya, alhamdulillah. Siapa dong? Yaitu orang yang umurnya panjang tapi amalnya jelek tuh. Nah, alhamdulillah ya. Ya. Nah, jadi untuk putra Bapak Ibu ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, amal yang baik, rezeki yang berkah. Memang bisa gitu. Kan katanya di sononya ya ada bahwa tadi wala yu'ammaru min mu'ammarin wala yuqassu bi umuri ya, min umuri. Jadi tidak akan dipanjangkan umur seseorang, juga nggak bakal dipendekin. Semuanya udah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Memang betul begitu ya. Tapi di dalam suatu ayat juga ada Allah berfirman, yamhullah mayasya wa yusbit. Jadi Allah bisa saja
doang. Ataupun memang menetapkan. Karena memang nih berbicara tentang takdir ya. Yang momen semalam habis nisfu. Itu kan diantara keutamaan nisfu Sa'ban kan itu adalah di robannya takdir yang amandemen. Jadi perubahan takdir ini ada 4. 1 di ilmunya Allah. Ini dasar. Kemudian setelah ilmu Allah itu ditempatkan di mana? Di Lauh Mahfuz. Nah kemudian yang ketiganya adalah di rahim. Itu ketika kita dikandung ya, tepatnya usia hamilan 4 bulan. Disitulah ditentukan takdir rezekinya halal apa haram, kemudian umurnya pendek atau panjang, kemudian juga amalnya baik atau buruk, ya, terutama hidupnya bahagia atau celaka. Nah makanya dong, pada saat kita walimatul hamal itu baiknya mah sebelum 4 bulan. Di sini biasanya berapa? 7 bulan. Sekarang banyak yang 4 bulan ya, sudah alhamdulillah. Itu yang baiknya sebelumnya. Apakah sebelumnya 2 hari atau seminggu gitu ya? Kalau pas 4 bulan, itu kan prosesnya 40 hari sperma ngendap ya. Kemudian 40 hari kedua itu kan menjadi darah kental ya. Dan 40 hari yang ketiganya kan berupa daging. 3 kali 40 hari 120 hari. Dibagi 30 hari berarti 4 bulan. Nah di situ dirubah dulu, dibentuk ya, sekaligus ditentukan tuh tentang rezekinya, umurnya, amalnya dan kehidupannya, bahagia atau celaka. Itu makanya baik itu sebelumnya 4 bulan. Tapi seandainya dia mau yang 4 bulan kerjain, yang 7 bulan itu bagus. Itu mah mau tiap minggu juga kalau ada apa ya. Iya yang namanya kita selamatan ya, sedekah ya. Jadi tolak bala kan, insyaallah jadi mari rezeki ya. Itu. Yang ketiga, yang kemarin tuh semalam ya, yang keempat maksudnya ya, adalah di nisfu Sa'ban. Tuh makanya di dalam bulan nisfu Sa'ban tuh kalau rezekinya terhalang buka ya kan ada ya. Tuh. Nah makanya tuh bisa saja walaupun umpamanya umur kita itu ditentukan di sananya, katakan kalau 70 tahun atau 70 tahun ya, tapi karena memang itu Allah punya kehendak atas pertimbangannya, seperti di antara orang itu rajin silaturahmi ini ya, itu insya Allah dipanjangkan. Mudah-mudahan ini mereka juga tuh karena baik amalnya, paling tidak. Nah itu ya, walaupun umurnya tetap, tapi karena amalnya bagus, tetap itu barokah insya Allah. Kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu bisa saja kalau untuk dirubah ya. Nah, terus yang namanya apa umur panjang, kemudian amalnya baik juga, ini belum bisa menjamin kesuksesan untuk kesananya nih ke akhirat ya. Karena kadang-kadang orang makanya di kemarin tuh ya baca Yasin yang pertama kita lihatnya apa? Minta rezeki yang banyak berkah untuk ibadah ya. Kemudian yang kedua umur ya, yang panjang betul, berkah amalnya bagus. Tapi yang paling terpenting apa? Yang ketiga, ditetapkan iman dan Islam. Karena walaupun dia itu istilahnya umurnya panjang, ya, amalnya bagus, rizkinya juga banyak berkah, tetap kalau nggak ada ketetapan iman dan Islamnya, terutama ketika menjelang kematian, mati dalam keadaan su'ul khotimah, gagal. Makanya yang sekarang mau jadi ahli ibadah jangan kayak dulu ya, belum terjadi. Karena memang pernah juga saya sampaikan ya,
dalam kitab Majalah Sisania bahwa yang namanya manusia ini secara global juga kebagi empat. Masih ingat nggak? Pernah saya sampai dulu. Jadi yang pertama diciptakan untuk ibadah dan surga. Ini tentunya semacam para nabi, para rasul ya. Udah kalian gagal. Karena nabi mah apalagi rasul ya makin kesana makin baik. Ini yang paling utama nih, yang paling luar biasa. Yang keduanya, orang itu diciptakan untuk istilahnya ibadah, tapi masuk neraka. Ongko ibadah tapi masuk neraka. Kalau dibilang ya, emang ada. Kayak satu contohnya ya. Beliau ibadah itu 300 tahun. Sampai ya bukan zaman Rasul. Zaman Rasul kan paling umurnya antara 60-70 ya. Kalau Bani Israel itu sampai ratusan bahkan ribuan kan. Dipakai ibadah itu sampai muridnya yang sekian ratus ribu bisa terbang ada aromanya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Beliau itu karena matinya suul Fatimah itu amalnya semuanya hangus. Dan di akhirat bukan saja masuk neraka, tapi menjadi penghuni neraka. Tahu dibilang ya? Jadi. Nah yang ketiga, ada orang diciptakan gaya ibadah, tapi masuk surga. Enak amat ya? Tapi jangan coba-coba. Siapa bro? Orang kafir. Dia dari kecil karena memang keturunan kafir asli, tentunya asli ya, kafir asli. Sampai umpamanya balik, besar, dewasa, bahkan tua. Oh, yang namanya dosa macam-macam dikerjain. Jangankan yang kecil, yang gede juga. Zina, judi, minuman, dikerjain, membunuh bahkan. Tapi ketika beliau menjelang wafatnya, beliau masuk Islam. Tuh, katakan masuk Islamnya jam 7 pagi. Beliau badan mah belum puasa karena bukan Ramadan. Saat ini bulan Ramadan kan belum itu ya, belum saya. Waktu sholat udah belum? Belum johornya, subuh udah kelewat. Jam 7 masuk Islam, jam 8 mati. Tuh. Kalau dengan Islam ya, dengan masuk Islam seluruh dosanya hapus, bersih. Makanya kalau ada mu'alaf, kalau benar-benar belajar itu cerdas ya. Jangan aneh. Tiba-tiba kemarin masuk Islam itu dia jadi besar gitu. Udah bersih hatinya. Tuh itu ya, luar biasa ya. Nah, yang paling umumnya ini dia diciptakan gaya ibadah dan masuk neraka. Ini tentunya ya bukannya sekedar dia ini istilahnya apa berdosa ya, tapi memang gak ada iman. Dia dari kecil sampai balik sampai dewasa, dia sampai tua itu mati dalam keadaan kafir, udah jelas. Tapi kalau sekali lagi, kalau masih ada dia iman Islam, itu walaupun sempat nyangkut di neraka, ada harapan. Tapi jangan coba-coba walaupun itu juga ya, karena yang namanya neraka mah di sekitar orangnya nih. Orang pakai sendal dari api. Nah, kan sendal biasanya di kaki ya. Itu kaki yang pakai, kepala yang berdiri nggak golak. Coba bisa dibayangkan bagaimana perutnya ya. Itu paling ringan. Dia juga beranggapan bahwa dia inilah yang paling berat di neraka. Padahal sekali lagi itu yang paling ringan. Nah, jadi mudah-mudahan ya, yang kesimpulannya ya sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Idi keluarga beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan ya beliau diberikan keselamatan dan kabul maksud, terutama ya anaknya yang memang Milan yang ke-7 tahun ya. Ini luar biasa nih, mengingatkan ini ya. Kenapa? Sebab dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, murus sobian iya balago sama sini di sholat ya. Murus sobian di sholat iya balago sama sini. Perintahkanlah anakku sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian buat ibu dan pukullah
Idza balagha asra sinin, ketika umur 10 tahun. Jadi nih, di dalam mendidik anak ya, mau laki mau perempuan, itu anak kalau udah umur 7 tahun itu wajib kudu disuruh sholat setiap waktu. Masalah anak mau kagak, memang belum wajib, nggak dosa. Orang tuanya nih, kalau yang nggak nyuruh ya, karena aduh kasihan dan walaupun disuruh kamu dimaulah, ya. Ingat, ini mah kewajiban menjuru masalah anak, mau kata lain aja. Ya bahkan tuh kalau udah umur 10 tahun nanti, mudah-mudahan milad lagi ya, undang lagi. Itu kalau masih juga belum sholat, bukan aja itu kudu disuruh setiap waktu, tapi dipukul. Asal pukulnya jangan yang membahayakan ya. Karena ini bukan penyiksaan, hanya sekedar pelajaran gitu ya, supaya terbiasa dari kecil sehingga nantinya udah besarnya dia terbiasa. Karena memang yang namanya ibadah khusus sholat itu tergantung biasa. Kalau memang dia biasa sholat, yang berat ngerjain apa ninggalin? Dia biasa sholat, itu yang berat ninggalin apa ngerjain? Ninggalin dia ya. Tapi kalau nggak biasa sholat, yang berat apanya? Ngerjainnya. Makanya anak kita kenapa disuruh dari umur 7 tahun, bahkan ketika umur 10 tahun harus dipukul, itu tujuannya supaya biasa. Sehingga kalau memang sudah gitu, diharapkan anak itu soleh-solehah. Yang mana anak yang soleh-soleh itu adalah lebih baik daripada dunia beserta yang mungkin untuk dunia sekian. Mohon maaf dan maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.